pintar. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi ini kami masuk pada hari yang ke-6 merenungkan kebenaran tentang bagaimana supaya tak mikul salib. Nah, sebelumnya kita bersyukur berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan yang baik, pagi hari ini kami masuk hari ke-6 merenungkan kebenaran. Ya Tuhan yang mengajari kami, ada pesan Tuhan yang kami harus lakukan hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Hari ke-6 yaitu Memikul salib adalah syarat kelayakan di hadapan Allah. Alkitab dalam Matius 10:38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak bagiku. Iya, tidak layak bagiku. Kita lihat kita bawahi kata kelayakan di hadapan Allah. Berarti supaya layak ya kita harus memikul salib. Layak itu tidak pantas ya. Jadi tidak layak, tidak pantas, tidak cocok. Bagaimana supaya cocok, bagaimana supaya pantas. Nah, kalau ada orang bilang, kok tidak layak bagiku, bagaimana supaya aku layak, bagaimana supaya pantas. Nah, supaya layak kau harus begini, kau harus begini. Kalau laki-laki atau perempuan bilang kan, supaya kau tidak levelku, berarti supaya selevel dengan Tuhan, kayak kira begitu. Kita harus memikul salib. Jadi mengapa tadi tidak mau memikul salib? Karena Mementingkan orang diri. tersebut lebih mementingkan mempertahankan nyawanya. Jadi simpulannya kita jangan menggombal dengan Tuhan. Laki-laki dia suka menggombal. Oke, laki-laki suka menggombal. Nah, laki-laki untuk mendapat hati perempuan, ya kan? Nah, sekarang Tuhan menggombal sama kita. Kalau Tuhan mempelai laki-laki tidak menggombal, berarti itu pria sejati. Nah, sekarang kitanya, sekarang ini ada perempuan cewek matre. Lalu kita Jumatnya, apakah kita harus jadi matre sama Tuhan? Ada maunya. Berarti supaya kita pantas, jangan mementingkan diri sendiri, jangan mementingkan nyawanya. Yang paling parahnya itu kan kalau kita contoh-contoh dia, laki-lakinya sudah tulus, sudah baik-baik, tapi perempuan tuh ada mau yang sudah dapat, tapi kayak yang lain ya. Berarti hati yang mendua. Pernah ditonton tuh hati yang mendua. Itu dulu di TPR itu hati yang mendua. Ya dia ganteng tapi udah punya istri, punya anak. Saya mau suka lagi sama perempuan. Namanya bogol. Iya, tapi anehnya si perempuannya mau pulang. Alasan kegantengan. Sama-sama matre, sama-sama bogol. Nah, sekarang apakah kita mau jadi manusia? Kakak, sekarang apa kita mau jadi matre? Tidak. Nah, kalau kita sudah tahu kalau namanya matre tidak bagus ya. Sekarang kita juga jangan jadi matre ya dalam Tuhan ya. Yang berikutnya, sebab orang tersebut, Lukas 9 ayat 36. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang ada di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 26. Iya. Ini apa ya? Sebab orang tersebut, sebab barang siapa? Malu ya? Karena Yesus. Iya malu. Malu. Nah, coba sekali baca saja. Sebab barang siapa malu karena Malu. aku dan karena perkataanku anak manusia. Sebab untuk malu karena Yesus dan perkataannya. Iya. Iya. Malu. Barang siapa kok sebab orang ya? Itulah kalimat yang dipakai sama Rasul itu. Jadi firman Tuhan kan nggak boleh diubah. Nah, ini teruskan aja. Sebab barang siapa? Barang siapa malu. Nah, Maksudnya malu enggak punya suami kayak? enggak dong. Kalau enggak malu berarti mau mengakui di hadapan orang lain kan, ini suamiku. Nah, sekarang abang juga begitu. Enggak malu punya istri gitu. Langsung kuakui itu istriku bukan wanita. Nah, kita juga dengan Tuhan gitu. Kalau sudah bilang aku sayang sama Tuhan, aku mengasihi Tuhan, masa malu kita punya Tuhan? Ya, sangat disayangkan kalau ada orang gitu melihat
di dalam satu instansi. Ya agama lain menghargai kitanya Kristen, tapi kita yang merasa yang kuat ini ada tentang agama, seolah malu punya Tuhan. Nah itu nggak betul lagi. Nah, jangan sampai posisi pekerjaan dipercayakan sama kita lebih berharga daripada Tuhan. Ya, lalu dikatakan orang itu malu karena Yesus dan perkataannya. Akibatnya gimana tadi kalau orang malu itu? Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, aku berkata padamu, sesungguhnya di antara orang yang ada di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan. Selanjutnya nanti gimana kalau orang yang malu itu? Katakan orang yang malu coba. Matilah. Tapi mati nggak dalam Nah, kerajaan sorga. ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dalam perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila datang kelak. Bukan malu, kata malu ada sesuatu yang kita salah diterjemahkan di sini, ya. Anak manusia tidak akan mengakuinya, ya. Nah, ada beberapa versi kita perlu paham itu. Nah, berarti kita jangan malu punya Tuhan, ya. Bayangkan kalau kita juga, berarti kita juga bisa malu-malui Tuhan, namanya mempermalukan Tuhan kalau kita tidak mengakui Dia. Tapi kalau tidak mengikut salib, berarti kita juga sedang mempermalukan Yesus, sama seperti orang bangga punya kalung salib Yesus. Yang nggak punya kalung salib, tapi justru dia alat ibadah, tidak mau puji Tuhan. Itu ngejek atau mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Kalau coba dia kan guru, kalau anaknya datang ke sekolah berangkat katanya, tidak nyampe ke sekolah gimana kira-kira? Cabut. Nah, oke. Datang orang dari rumah mau beribadah sampai ke tempat ibadah tapi tidak ibadah dia. Berarti dia memang nggak ada niat mau ibadah. Berarti cabut. Nah orang cabut kira-kira pandangannya kan tidak betul lagi kan? Enggak. Nah seringnya pasti ternyata sering tanpa sadar orang-orang mau beribadah itu cabut, bahkan disepelekan. Itu bukan guru yang menilainya itu kan, tapi langsung Tuhan, guru agung yang menilainya. Janganlah cabut ibadah. Yang berikutnya, apa hal-hal lain yang menyebabkan seorang tidak mau menyangkal diri dan memikul salib Kristus? Kira-kira apalah Tadilah yang membuat orang tidak mementingkan diri sendiri tadi ya? diri, baru malu Tadi ya? mengaku Yesus, malu apa perkataan Yesus, Malu mengakui perkataan Yesus. iya. Mementingkan diri sendiri. Malu mengakui perkataan Yesus. Nah seperti ini kan. Kalau kita malu mengakui perkataan Yesus tanpa sadar seperti ini. Orang yang bilang aku hidup beriman, tapi tidak mau beriman. Berarti itu orang mempermalukan, malu punya mengakui perkataan Yesus. Menurut dia gimana? Malu mengakui perkataan Yesus. Iya. Malu. Mengaku Yesus itu malu. Kalau Karena malu, takut ditindas. oke, itu tindas ya dan kawan-kawan. Sekarang di kehidupan sehari-hari lah. Bagaimana orang malu mengakui perkataan Yesus? Dalam hidup sehari-hari. Malu mengakui perkataan Yesus. Kasih gambaran seperti itu. Yesus bilang, mari ikutlah aku, tapi tidak mau ngikuti Yesus, berarti malu mengakui perkataan Yesus. Yang berikutnya, mengajari kita orang benar akan hidup oleh iman, dengan iman, tapi tidak mau beriman, berarti itu tidak mau mengakui perkataan Yesus. Oh, berarti itu juga apa? Tidak taat kepada perkataan Yesus berarti malu. Mendengarkan firman tapi tidak dihidupi. Nah, kesimpulannya malu. Tidak mau Tidak mau melakukan. tidak mau menunjukkan kepada orang lain ini perkataan Tuhan. Berarti tidak mau memperkatakan, tidak mau mengucapkan perkataan Tuhan sama orang lain, mendengkukan orang lain perkataan Tuhan juga itu malu. Taunya dia, tapi dia tidak mengucapkan orang lain, malu ya.
kira-kira hal-hal yang terjadi. Yang berikutnya kita lihat ayat hafalan Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Oke, yakin yang kuat. Ya, berarti Karena Injil kekuatan Allah. iya, Injil adalah kekuatan Allah. Berarti untuk melemahkan Allah tidak ada Injil, katanya gitu. Tapi Injil itu ada. Maka dengan adanya Injil, kabar sukacita, nah ini harus menjadi keyakinan kita. Karena Allah punya kekuatan melalui itu. Nah, karena kita supaya bisa kuat juga ternyata harus yakin terhadap Injil, Injil kabar sukacita. Ya, memang kitab Injil ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 itu kitab Injil. Injil berbicara tentang kabar baik tentang Yesus sebagai penyelamat. Tetapi Injil yang dimaksud itu kabar sukacita. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam kabar Injil, dalam memberitakan benar yang hal yang sukacita. Nanti kita harus menceritakan kepada orang lain kabar-kabar sukacita, bukan kabar-kabar gosip yang melemahkan, yang membuat orang lain down. Ya. Justru itu katanya tadi untuk menyelamatkan. Nah sekarang kesimpulan dari apa yang kita renungkan hari ini, supaya layak, kan, supaya kita layak, kita harus supaya layak kita harus memikul salib ya, dan mengikuti tidak Yesus. mementingkan diri sendiri dan tidak malu terhadap perkataan Tuhan. Tuhan. Jadi jangan malu, orang juga tidak malu untuk men-share perkataan-perkataan Tuhan. Tanpa sadar juga banyak orang-orang yang senang dengan program-program Tuhan yang kita bagikan. Ya, mereka diberkati. Dan dia share sampai mereka bikin tanda love loh, saya bukan tanda jempol loh. Nggak kenal siapa-siapa, orang Bali tuh. Baca Facebooknya dia orang Bali. Dia share sampai kemarin sampai di satu forum 180-an baru 2 hari. Ya nyangka ya, ternyata banyak orang yang menunggu ya. Karena mungkin abang nggak tahu dibaca atau gimana kayak Alderita dia baca biar dia dimatikan. Emang dia tahu gitu kan, berarti mungkin bagi dia jadi berkat. Nah, oke. Nah rekan-rekan, melalui pesan hari ini, mari jangan malu untuk hidup benar, mari jangan malu untuk menceritakan tentang Yesus. Iya, jangan malu. Karena tanpa sadar kita ada orang yang menantikan itu. Mereka pengen meneladani yang baik. Jadi teladan untuk berkatakan tentang Yesus untuk hidup benar. Oke, kita berdoa sayang. Cukup hari ini kita satu dalam doa ya. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kami belajar firman-Mu yang mengajari kami bahwa untuk layak kami bisa layak di hadapan Tuhan, kami harus mengikut salib dan mengikut Engkau. Tuhan, bahkan juga hari ini Kau mengajarkan kepada kami supaya kami tidak malu untuk menceritakan tentang Injil-Mu kepada orang-orang yang berada di sekitar kami, lingkungan kami, keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada, Tuhan tempatkan. Bahkan kami juga tidak malu, harus bisa terus mendengarkan perkataan Tuhan yang kami ceritakan kepada orang lain. Selama ini Tuhan, kami mungkin memiliki ketakutan atau tidak beranikan menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang sekitar kami. Bahkan jika kami memposting hal-hal yang rohani, bahkan orang menganggap itu hanya sebuah status dan langsung dilewatkan saja. Tetapi sesungguhnya kami sedang menebarkan firman-Mu, sehingga setiap orang yang membaca status kami, setiap orang yang melihat status kami, mereka diberkati karena yang kami share adalah perkataan Tuhan. Amen. Yang menguatkan, yang meneguhkan setiap kami. Bahkan hamba sendiri pun yang men-share-nya juga diberkati. Amen. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini bersama dengan suamiku. Kami sama-sama belajar, sama-sama merenungkan
Jika hari ini Tuhan ingatkan kami untuk tetap memikul salib dan mengikut Tuhan, bahkan kami jangan malu untuk memperkatakan, menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Terima kasih Bapa, Kau kembalikan kami untuk terus belajar dan mengingatkan kami kembali untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang telah menyelamatkan dunia. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pagi hari ini Allah menyingkapkan kebenaran bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebuah kepastian yang Tuhan nyatakan adalah dengan melakukan, memberitakan, menyaksikan kepada orang lain bahwa kami mengasihi Engkau Yesus. Kami tidak malu mengakui perkataan Tuhan. Kami tidak malu tidak benar. Kami tidak malu untuk menceritakan perkataan tentang Yesus. Kami tidak malu untuk membaca kebenaran firman-Mu. Kami tidak malu untuk share di Facebook, di media massa tentang Yesus, biar orang lain diberkati Tuhan, biar orang lain mendapatkan kekuatan Allah untuk diluaskan. Terima kasih. Hari ini kami berdoa, keluarga kami diberkati, anak-anak kami mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bukan sekedar takut kepada manusia, tapi mereka menghormati Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati juga istriku sebagai teman pewaris kasih karunia. Hari ini kami beraktivitas, mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan menuntun, Tuhan berkati kami hari ini. Pujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi. Ikut aja kau. Mana anak satu lagi? Mana anak satu lagi? Oke, selamat pagi. Pagi. Selamat menjalani hari. Selamat pagi. Yakinkan hari ini saudara mendapatkan kekuatan daripada Allah. Dekat kakak sini. Hari ini mendapatkan kekuatan Allah. Kita diberkati oleh Tuhan. Dan jangan malu untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Ini anak-anak sarangnya. Tuhan memberkati. Shalom.